Tumbuhan Sahabatku, buku siswa kelas 6, tema 1, subtema 1. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar ini. Di gambar ini ada Pak Tani, ada Bu Tani, ada anak-anak yang sedang bermain kejar-kejaran, ada juga burung yang sedang berterbangan, ada kelinci, ada ayam, juga ada sapi dan kerbau yang sedang makan rumput. Ada juga beberapa pohon dan hamparan luas rumput yang berwarna hijau tampak segar di pandang mata. Nah, anak-anak, melalui gambar ini Bu Guru ingin membuat beberapa pertanyaan untuk kalian. 1. Apa manfaat tumbuhan bagi manusia? 2. Apa manfaat tumbuhan bagi hewan? 3. Tumbuhan sebagai produsen. Apakah produsen itu? 4. Apa yang terjadi jika tak ada tumbuhan? Tuliskan jawaban kalian di buku tugas kalian masing-masing. Jangan lupa di bagian atas tulis nama, kelas, hari dan tanggal, tema, dan subtema. Kalian tulis seperti contoh ini ya. Baiklah anak-anak, mari kita lanjutkan pelajaran ini dengan membaca sebuah teks bacaan. Rani, coba kamu baca teks bacaan berikut ini. Baik, Bu. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Bagus Rani, terima kasih. Kamu telah membaca teks bacaan ini dengan lancar dan baik. Baiklah anak-anak, kalian telah menyimak teks bacaan yang telah dibaca oleh Rani tadi.
Di dalam teks bacaan tersebut terdapat 5 paragraf. Ini ada tugas lagi untuk kalian. Kalian menyebutkan apa saja ide pokok yang terdapat dalam masing-masing paragraf. Anak-anak, di kelas 5 tentu kalian sudah mempelajari apakah paragraf itu dan apakah ide pokok itu. Baiklah anak-anak, untuk mengingat kembali akan Bu Guru terangkan apakah paragraf itu dan apakah ide pokok itu. Paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang mengandung satu gagasan pokok atau pikiran utama dan beberapa gagasan atau pikiran penjelas. Seperti contoh teks bacaan ini. Di sini ada 2 paragraf, yaitu ini dan ini. Pada paragraf pertama terdapat sebuah gagasan utama, yaitu seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Kemudian gagasan utama itu dijelaskan dalam gagasan penjelas atau pikiran penjelas, yaitu berupa setelah 3-4 hari bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Anak-anak, kalian perhatikan ya, kalimat yang bergaris bawah biru itu merupakan gagasan utama, sedangkan kalimat yang bergaris bawah merah itu merupakan gagasan penjelas atau pikiran penjelas. Apakah ide pokok itu? Ide pokok disebut juga dengan gagasan utama, adalah ide yang disampaikan penulis menjadi suatu pokok bahasan dalam sebuah paragraf. Sebagai pokok bahasan, ide pokok biasanya didukung oleh gagasan penjelas. Nah, sudah jelaskan anak-anak bahwa ide pokok adalah pokok bahasan yang terdapat dalam sebuah paragraf. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat kembali contoh paragraf yang sudah Bu Guru jelaskan tadi. Nah, ini anak-anak contoh paragraf yang Bu Guru jelaskan tadi. Di sini kalimat yang bergaris bawah biru ini menunjukkan ide pokok atau pokok bahasan. Ide pokok pada paragraf ini yaitu menerangkan tentang petani jagung yang memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Sedangkan kalimat yang bergaris bawah merah itu adalah gagasan penjelas atau pikiran penjelas yang menjelaskan tentang ide pokok dalam paragraf ini. Jadi, dalam sebuah paragraf terdiri dari ide pokok atau pokok bahasan dan pikiran penjelas yang menjelaskan ide pokok tersebut. Anak-anak, baru saja kita belajar tentang manfaat tumbuhan, perkembangbiakan, membaca dan menyimak sebuah teks bacaan, paragraf, ide pokok, dan pikiran penjelas. Setelah mempelajari itu semua, kita dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu 1. Manfaat tumbuhan bagi manusia adalah sebagai sumber energi bagi manusia, sebagai sumber vitamin untuk menjaga kesehatan, sebagai sumber oksigen untuk manusia bernafas, sebagai pengikat tanah, dan sebagai peneduh dan memperindah. 2. Manfaat tumbuhan bagi hewan adalah sebagai sumber energi bagi hewan. 3. Hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. 4.
Tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernafas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. 5. Jika tak ada tumbuhan, manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang sehingga kehidupan akan berakhir. Terima kasih. Giatlah belajar agar sukses.